never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Valentino Rossi resmi gantikan Lin Jarvis sebagai Managing Director Yamaha Racing di MotoGP 2025. Dunia balap motor dikejutkan dengan pengumuman resmi bahwa legenda MotoGP, Valentino Rossi, akan menggantikan Lin Jarvis sebagai Managing Director Yamaha Racing. Jarvis, yang telah memimpin tim selama bertahun-tahun, telah mengumumkan pengunduran dirinya dengan alasan usia dan ketatnya persaingan di MotoGP 2025. Pergantian ini terjadi setelah berbulan-bulan spekulasi tentang kemungkinan perubahan di puncak manajemen Yamaha Racing. Rossi, yang baru-baru ini pensiun sebagai pembalap setelah karir cemerlang di lintasan, dikenal sebagai salah satu ikon terbesar dalam sejarah MotoGP. Mundurnya Lin Jarvis dari Yamaha membuat orang bertanya-tanya, apakah benar karena alasan umur atau karena Yamaha sudah tak lagi sesukses dahulu di MotoGP. Terlebih Lin Jarvis bukan sebentar saja menjadi bos Yamaha Racing. Kiprahnya sejak tahun 1999 atau 25 tahun silam di pabrikan Iwata tersebut memiliki peran penting. Terutama Jarvis mampu membawa kesuksesan di balapan Yamaha pada tahun 2000-an, termasuk mendatangkan Valentino Rossi ke garasi mereka. Kombinasi Lin Jarvis dan Valentino Rossi membuat Yamaha mendapatkan 5 gelar di tahun 2000-an. Pada masa itu, Yamaha juga memiliki Jorge Lorenzo yang merupakan legenda balap MotoGP seperti Rossi. Dalam pernyataannya, Lin Jarvis menyatakan bahwa ia merasa sudah waktunya untuk memberikan kesempatan kepada generasi baru. Persaingan di MotoGP semakin ketat, dan saya merasa sudah tidak mampu lagi untuk mengelola tim dengan efektif. Saya yakin Valentino Rossi akan membawa Yamaha Racing ke tingkat yang lebih tinggi, ujarnya. Valentino Rossi, yang sebelumnya telah menjalani karir panjang bersama Yamaha sebagai pembalap, menyambut tugas barunya dengan antusiasme. Saya sangat senang dan terhormat atas kesempatan ini. Yamaha memiliki tempat istimewa di hati saya, dan saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk tim ini, kata Rossi. Keputusan ini telah menjadi sorotan utama dalam komunitas MotoGP, dengan banyak pihak yang menantikan bagaimana Rossi akan membawa perubahan dan inovasi ke dalam tim. Dengan rekam jejak yang mengesankan baik di atas maupun di luar lintasan, Rossi diharapkan akan menjadi aset berharga bagi Yamaha Racing dalam menghadapi tantangan di MotoGP 2025. Selain itu, Valentino Rossi juga mendapat tugas eksklusif untuk mendatangkan tim satelit Yamaha sebelum race di MotoGP Italia akhir Mei mendatang. Hal ini menjadi penegas bahwa peran Valentino Rossi sangat penting bagi masa depan Yamaha di MotoGP 2025. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Iri dengan Ducati, Alex Rins desak Yamaha bentuk tim satelit baru dengan Valentino Rossi di MotoGP 2025. Pasca balapan yang dramatis di MotoGP Prancis, gelombang kejutan terus mengalir di dunia balap motor. Kali ini, sorotan tertuju pada ex-pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins, yang mengejutkan dengan desakan untuk membentuk tim satelit baru bersama legenda hidup Valentino Rossi di bawah naungan Yamaha. Ketegangan dalam persaingan MotoGP semakin memanas dengan desakan dari Alex Rins, yang menekan pabrikan untuk membentuk tim satelit baru bersama legenda hidup Valentino Rossi, dan menggunakan motor YZR-M1 full spec pabrikan di musim 2025. Desakan dari Rins, yang baru-baru ini untuk memperkuat dominasi data Yamaha di lintasan, tidak hanya menyoroti ambisinya untuk meningkatkan kekuatan Yamaha, tetapi juga menciptakan gelombang baru di MotoGP 2025. Langkah ini, jika terwujud, akan menjadi pukulan telak bagi pabrikan lain yang berusaha mengimbangi dominasi Ducati di MotoGP. Membentuk tim satelit baru dengan Valentino Rossi adalah sesuatu yang istimewa dan akan memberikan dorongan besar bagi Yamaha serta pengembangan motor mereka, ujar Rins dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan. Saya yakin dengan dukungan pabrikan, tim satelit ini bisa menjadi kekuatan yang serius di lintasan MotoGP mendatang. Langkah potensial Yamaha untuk memperkuat posisinya dengan tim satelit baru dengan Valentino Rossi tampaknya makin serius. Desakan para pembalap untuk menggunakan motor spek pabrikan penuh, telah menimbulkan sebuah harapan baru Yamaha di lintasan.
Berharap juga kehadiran tim satelit bisa memperkuat diri Yamaha dan bisa menggeser keseimbangan kekuatan di antara pabrikan. Sementara itu, ketegangan semakin meningkat di paddock MotoGP karena spekulasi tentang bagaimana langkah Yamaha akan merespons tuntutan Rins. Pertanyaan besar tentang bagaimana hal ini akan memengaruhi dinamika persaingan di musim-musim mendatang agar tetap semakin di depan. Di sisi lain, Valentino Rossi juga memberikan pernyataan tentang kesiapannya untuk mencari solusi terbaik bagi pembentukan tim satelit baru Yamaha di musim 2025. Dalam sebuah pernyataan yang disambut hangat oleh penggemar MotoGP di seluruh dunia, Rossi menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Yamaha dalam upaya membentuk tim satelit baru yang kuat, yang akan menggunakan motor YZR-M1 full spec pabrikan. Menciptakan tim satelit baru dengan Yamaha adalah langkah yang menarik bagi perkembangan MotoGP di masa depan, kata Rossi dengan antusias. Saya siap untuk memberikan kontribusi sebanyak mungkin dalam proses ini, baik sebagai pembalap maupun sebagai mentor bagi pembalap muda. Pernyataan Rossi ini tidak hanya memberikan angin segar bagi Yamaha, tetapi juga menimbulkan spekulasi tentang siapa yang akan menjadi bagian dari tim satelit baru ini. Dengan reputasinya yang tak tertandingi dalam dunia balap motor, kehadiran Rossi dapat menjadi faktor kunci dalam menarik pembalap-pembalap berbakat untuk bergabung dengan tim tersebut. Valentino Rossi resmi gandeng Yamaha untuk membuat tim satelit baru di MotoGP 2025. Legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, telah mengumumkan kemitraan baru yang mengejutkan dengan Yamaha untuk musim MotoGP 2025. Dalam pengumuman yang menggembirakan, Rossi akan menjadi pemilik dan kepala tim untuk tim satelit baru yang akan berlomba dengan motor Yamaha di musim yang akan datang. Setelah pensiun dari balap sebagai pembalap penuh waktu pada akhir musim sebelumnya, Rossi telah mencari peluang baru dalam dunia balap motor. Keputusannya untuk memasuki arena manajerial telah mendapat sambutan hangat dari para penggemar di seluruh dunia. Setelah lebih dari 2 dekade berlomba di MotoGP, saya merasa inilah saatnya untuk menjelajahi sisi baru dalam dunia balap motor. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Yamaha untuk membangun tim satelit baru ini, kata Rossi dalam sebuah pernyataan. Tim satelit baru yang akan dibentuk oleh Rossi akan menggunakan motor Yamaha, dan mereka akan bersaing secara langsung dengan tim pabrikan dan tim satelit lainnya di grid MotoGP. Meskipun ini adalah langkah baru bagi Rossi sebagai pemilik tim, keterlibatannya yang mendalam dalam olahraga ini selama bertahun-tahun diharapkan akan membantunya dalam menjalankan tim dengan sukses. Presiden Yamaha Motor Racing, Koichi Tsuji, menyambut baik kemitraan ini dan menyatakan keyakinannya bahwa Rossi akan membawa dampak positif bagi tim dan olahraga secara keseluruhan. Valentino Rossi adalah legenda dalam dunia balap motor, dan kami sangat bangga bisa bekerja sama dengannya dalam proyek ini. Kami yakin keahliannya, pengetahuannya, dan dedikasinya akan membawa tim satelit baru ini menuju kesuksesan, kata Tsuji. Dengan pengumuman ini, Rossi akan melanjutkan karirnya dalam MotoGP dari sisi manajerial, membawa pengalaman dan wawasan yang luas dari karir balapnya yang panjang dan gemilang. Semua mata tertuju pada penampilan debut tim satelit baru ini di lintasan MotoGP di musim yang akan datang. Ini adalah langkah baru yang menarik bagi Valentino Rossi dan dunia MotoGP, dan para penggemar di seluruh dunia tidak sabar untuk melihat apa yang akan dihasilkan oleh tim satelit baru ini di musim MotoGP 2025. Masih belum jelas apakah Yamaha akan berhasil menggaet tim satelit untuk musim MotoGP 2025. Namun Yamaha memberikan sinyal sedang melakukan negosiasi dengan Valentino Rossi. Dinyatakan Lin Jarvis sekaku Managing Director bahwa Yamaha dengan proyek tim satelit baru harus beres di MotoGP, Mugello, Italia. Yamaha langsung minta bantuan Valentino Rossi. Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, sedang melakukan pembicaraan dengan Valentino Rossi dan mengakui bahwa pihaknya masih melakukan banyak negosiasi demi kembali mendapatkan tim satelit di MotoGP 2025.
Seri Italia di sirkuit Mugello pada 31 Mei sampai 2 Juni 2024 nanti akan jadi tenggat waktu untuk penentuannya. Dengan keputusan baru tim Yamaha, bintang balap Yamaha Fabio Quartararo menekankan pentingnya untuk tidak hanya memiliki lebih banyak YZR-M1 di grid, tapi memberi tim satelit baru dengan spesifikasi pabrikan penuh. Pembalap Prancis itu mendapat promosi ke tim pabrikan Yamaha via proyek satelit Petronas, yang saat itu hanya diberi satu motor pabrikan. Valentino Rossi juga memberikan beberapa opsi untuk memilih tim satelit baru di MotoGP 2025. Dengan VR46 tampaknya memilih bertahan di Ducati, Pramac muncul sebagai kandidat untuk skuad satelit Yamaha. Namun sampai saat ini, belum ada kesepakatan yang diumumkan. Kami Yamaha dan juga saya sendiri bekerja keras untuk memiliki tim satelit. Ini sangat penting, tegas Quartararo. Bahkan jika Anda memeriksa berapa lap yang bisa kami lakukan di pramusim. Jumlah tersebut dibandingkan dengan Ducati, dengan 8 motor, sangat berbeda. Anda dapat menguji lebih banyak hal dan mendapatkan komentar dari lebih banyak pengendara. Saya bahkan tidak mengatakan tim satelit, karena bagi saya itu pasti merupakan perpanjangan dari tim pabrikan. Mereka harus memiliki motor pabrikan, dukungan pabrikan dan saya pikir itu juga penting bagi para pebalap. Pada akhirnya, orang-orang yang mengendarai motor yang sama adalah rival pertama Anda, tetapi jika Anda memiliki lebih dari satu rekan satu tim, maka itu akan memberi Anda lebih banyak motivasi. Dan Anda dapat belajar lebih banyak dari yang lain. Saat ini, masing-masing tim independen dapat mencari kontrak dengan pabrikan manapun yang bersedia memasok motor kepada mereka. Dalam hal performa murni, saat ini Ducati berusia 1 tahun adalah pilihan yang lebih baik dari motor Jepang spesifikasi pabrikan. Maka tak heran Desmosedici menjadi pilihan populer. Namun menurut Aleix Espargaro, MotoGP harus menerapkan batas dari jumlah maksimal motor yang bisa mereka sediakan. Jumlah motor maksimal 100%, katanya. Tidak sulit untuk melihatnya. Mereka, Ducati, punya banyak keunggulan. Sungguh menakjubkan apa yang dilakukan Ducati di kejuaraan ini, tapi akan jauh lebih mudah ketika Anda memiliki hampir separuh grid. Jadi yang pasti kita harus mengendalikan ini, dan dalam waktu dekat. Saya pikir hal terbaik adalah memiliki 4 motor per pabrik, tidak lebih. Namun dengan hanya tersisa 5 pabrikan di kelas utama, setelah keluarnya Suzuki, aturan seperti itu berarti jumlah grid akan turun dari 22 menjadi 20. Ducati saat ini memiliki 8 motor di grid. KTM, Honda dan Aprilia masing-masing punya 4, dan 2 untuk Yamaha. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Yamaha sebut negosiasi dengan tim satelit baru harus beres di MotoGP Mugello, Italia. Yamaha langsung minta bantuan Valentino Rossi. Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, sedang melakukan pembicaraan dengan Valentino Rossi. Dan mengakui bahwa pihaknya masih melakukan banyak negosiasi demi kembali mendapatkan tim satelit di MotoGP 2025. Seri Italia di sirkuit Mugello pada 31 Mei, 2 Juni 2024 nanti akan jadi tenggat waktu untuk penentuannya. Selama berlaga di MotoGP dengan tim pabrikan seutuhnya, Yamaha selalu memiliki tim satelit, sampai akhirnya ditinggalkan RNF Racing pada 2023. Alhasil, kini mereka hanya berlaga dengan 2 pembalap. Hal ini menghambat pengembangan motor YZR-M1 akibat minimnya data yang dikumpulkan. Dengan keterbatasan data, Yamaha tampaknya serius dalam mencari tim satelit baru, dengan membawa nama besar Valentino Rossi. Di saat analisis data motor telah menjadi elemen kunci dalam pengembangan mereka, hanya memiliki 2 M1 di grid adalah kelemahan yang pastinya ingin diperbaiki oleh Jarvis. Namun, untuk mewujudkan keinginan tersebut, ia harus meyakinkan salah satu tim independen, rintangan yang cukup besar mengingat satu-satunya pilihan yang tersedia adalah beralih dari Ducati yang mereka kendarai ke Yamaha yang belum pernah memenangi balapan selama lebih dari 1 tahun dan sejauh ini pada 2024, belum pernah naik podium. Hingga beberapa bulan lalu, muncul sinyal bahwa VR46 adalah struktur yang tepat untuk aliansi yang dicari oleh pabrik Iwata,
terutama karena hubungan antara Valentino Rossi dan pabrikan Jepang. Sang legenda menjadi juara dunia bersama Yamaha 4 kali, antara 2004 dan 2009. Rossi pun diangkat menjadi duta merek untuk pabrikan Jepang tersebut tahun lalu. Namun, kenyataannya tim yang berbasis di Tavolia ini tinggal selangkah lagi untuk memperpanjang komitmennya dengan Ducati untuk 2 tahun ke depan. Yang terakhir ini bukanlah detail yang sepele, mengingat saat ini adalah saat di mana bidak-bidak sedang ditempatkan di papan, yang mana permainan akan dimulai pada 2027, ketika peraturan teknis baru mulai berlaku, ditandai dengan pengurangan kapasitas mesin menjadi 850 cc dan pembatasan aerodinamika. Saya masih optimis bahwa kami bisa memiliki tim satelit lagi pada 2025 karena itulah yang kami inginkan, kata Jarvis dalam sebuah obrolan dengan motorsport.com di Austin. Sejauh yang saya tahu, VR46 dan Ducati belum meresmikan apapun. Mencapai tujuan kami akan menjadi berita terbaik untuk kejuaraan dan Yamaha. Terlepas dari harapan bos Yamaha, tawaran yang diterima VR46 dari Borgo Panigale memenuhi hampir semua ambisi kubu Rossi. Hal ini diakui oleh Alessio Salucci, manajer sekaligus tangan kanan Rossi, kepada motorsport.com. Yamaha adalah rumah kedua saya. Tapi, sejak awal, apa yang mereka tawarkan kepada kami adalah motor yang lebih kompetitif. Ducati adalah motor yang hebat dan performanya sangat tinggi. Kami berhutang pada para mitra kami. Perubahan itu tidak mudah, ia menambahkan. Satu-satunya, tetapi, di mata Salucci adalah bahwa perusahaan yang berbasis di Bologna itu tidak memberinya kemungkinan untuk memiliki Desmosedici pabrikan untuk 2 musim ke depan, mengingat Pramac yang punya hak itu secara eksklusif. Namun jika VR46 memilih jadi tim satelit Yamaha, maka spek mutakhir YZR-M1 bakal dimiliki dengan mudah bersama tim Pertamina VR46 Racing Team. Fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.